Nongolnya dari sini dia. Capek gue nih, tuh ketek gue bebas habis futsal. Oh futsal, Iya, anaknya futsal. futsal banget guys. Iya, gue kalau Kita futsal pakai kalau keringetan soal pasti biasa orang gendut. ngomong selangkangan. Aduh, ada dakinya dong. Itu bukan anak futsal kalau selangkangan. Apa tuh? Atlet ranjang. Halo, selamat datang di Side Pitch, channel yang akan ngebahas tentang sepak bola. Biasanya sih gue udah siapin bangku kosong, ini bukan buat Menkes atau siapa ya. Buat teman gue ngobrolin sepak bola nanti. Jadi sebelumnya gue akan kasih tahu dulu, di Side Pitch ini kita akan ngomongin bola. Ya, karena gue anaknya suka bola dan temen gue suka bola, kita nggak terlalu statistik ya. Karena kita bukan pakar, tapi kita sang penikmat sepak bola. Jadi kita menikmati sepak bola dan menceritakannya menurut kita sih, sudut pandang kita. Jadi kita menikmatinya dengan hati. Jadi gua nggak sendiri, jadi gua akan manggil temen gua nih yang akan nemenin gua buat ngomongin bola. Mana sih? Nongolnya dari sini dia. Capek gue nih, tuh ketek gue bebas habis futsal. Oh futsal, Iya, anaknya futsal. futsal banget guys. Iya, gue kalau kita futsal pakai kalau keringetan soal pasti biasa orang gendut. ngomong selangkangan. Aduh, ada dakinya dong. Itu bukan anak futsal kalau selangkangan. Apa tuh? Atlet ranjang. Olahraga yang berbeda. Itu cabur lain tuh kalau di Asian Games. Ada, Olimpiade juga ada itu. Apa? Di asramanya. Oh, seramanya. Wisma atlet dong. Iya, itu beda sekarang beda. Wisma Atlet. Agak sensitif kalau Oh ya, Wisma jangan Atlet, ya, jangan. Baru mau naik ya kan. Yang ada- Oke, nih kayaknya sama sama yang tadi. Sama gini-gini aja Gini-gini sebenarnya. aja. Layoutnya. Layoutnya gini-gini. Orangnya juga gini-gini aja. Oke. Tapi pembahasannya yang luar biasa. Parah. Gila. Mm-mm. Jadi di Side Pitch kita akan ngapain? Bahas tentang bola. Balik lagi tapi karena side itu kan sisi. Nah, Betul. side pitch ini juga sama sebenarnya, suka-suka juga. Tapi kita nggak mau nih yang ada statistik, data. Mau. Bukannya Cuman nggak mau, cuma dikit. oh ya, dikit aja, jangan Dikit. banyakan. Karena kalau misalnya terlalu data tuh, kesannya kayak Matematika ya. iya. Terus ntar kita bilangnya di atas kertas. Padahal enakan di atas yang lain. Aduh, apalagi kalau itu ya. Iya, gitulah. Mm-mm. Ngerti lah mereka, udah Iya. pada gede. Udah 21 lah. Iya. Pokoknya jangan lupa like, subscribe belum padahal iya, ya. iya. Oke, jadi kita di side pitch ini bahas yang pertama, yang pasti banget kan pasti tahu lah tentang Chelsea baru-baru ini kan. Lu akan ngebahas Chelsea Bahas hari ini. Chelsea, lu bahas apa? Gua hari ini akhirnya Liverpool kembalikan tren baik Oh iya. setelah 6 pertandingan. Mm-mm. Tadi malam baru menang Oh iya. lawan Tottenham. The Berapa- best berapa? team in the world kata Jose Mourinho. Lost ya? 3-1. The best team in the world. In loss. Lost ya? Iya. Iya, Sorry iya. Tottenham fans. Tapi solid loh fans-fans Tottenham tuh. Asli. Asli. Dia kalau misalkan nge-chance tuh Jago. kayak bikin merinding stadion, tapi kan lagi pandemik gini jadi nggak Iya. ikut membarakan semangat para Kan pemain. lewat Zoom tapi. Kurang tapi bro, parah. Gak ada feel-nya ya. Iya, apalagi kalau pakai Google Meet, Discord ya kan. Bener. Discord. Gue ngapain nerusin nih? Lanjut lu bahas Liverpool, baru meneruskan tren positif. Iya, positif. Tapi gue mau Chelsea-nya dulu aja. Oh Chelsea. Chelsea lagi seru banget ya kan? Iya, Ada kasian Thomas banget. Tuchel yang menggantikan Frank Lampard. Jadi gimana tuh ceritanya? Kenapa Frank Lampard Jadi akhirnya bisa kalau dipecat? misalkan dari beberapa sumber berita ya, Yang ada lu dari, dapet? dari The Athletic, dari Fabrizio juga, Oh. dari standar bukan standar chartered ya, kalau itu sponsor LAU, Iya, iya. Standard Evening kalau nggak salah. Nah Iya. itu tuh jadi sebenarnya tuh Lampard semacam jadi pion aja buat naikin para fansnya, itu yang pertama. Dan Lampard sebenarnya udah dikerjain nih sama direksi Chelsea. Sama kalau dari beberapa sumbernya, Lampard udah nggak menjalin komunikasi yang baik sama beberapa pemain sudah kurang lebih beberapa bulan belakangan ini. Terus dia juga cekcok sama direktur klub Marina itu yang baru. Kan dulu kan Michael Emenalo. Iya. Nah sekarang yang baru datengin Werner, Havertz, Pulisic.
Nah ini si Marina ini dia selek Pak, Gak cocok ya. nggak cocok. Direktur olahraganya Terus berarti udah ya. gitu, iya dan udah gitu si Lampard tuh kekeh banget pengen rekrut Declan Rice dari West Ham. Oh, Itu penyebabnya. the young English talent Iya. always being worse. Hah? Padahal menurut gue ya Declan Rice ya udah just being football player, nggak ada yang Kante juga kan. Iya, dan Masih di posisinya tuh sebenarnya kenapa pengen diambil Lampard? Karena dia bisa dua hal. Jadi dia defensive midfielder center sama defender center, jadi central back. Oh. Jadi bisa dua itu Bahasa yang dibutuhin. Indonesianya gelandang pengangkut air. Iya, Oh, sama naik turun. gelandang belakang. Iya. Mm-mm. Kayak Haryono lah ya. Tapi Ariano nggak tahu bisa jadi back apa kagak ya. Bisa terus dia mah. Semuanya dihantem. Benar. Iya. Jadi Chelsea gitu ya. Belakangan ini makanya terakhir aja Lampard itu tuh nggak dikasih waktu untuk berpamitan sama pemain. Padahal Covid kali lagi Covid. nggak juga lah kan. Salaman kan. Nggak maksudnya pamitan. Cawe, Oh. pindah tongkrongan kata si Ya kan? Lampard mah begitu. Bisa dari handphone masih di grup apa langsung di kick? Nggak tahu, kayaknya langsung remove sama si Roman. Iya. Roman ini Abram. bukan. Roman yang mana? Ungu. Begini dong. Iya kan? Iya. Aduh, itu jadi dia nggak dikasih waktu untuk berpamitan sama para direksi Chelsea, terus juga ya kena dampak seperti identitas pemilik Chelsea yang sudah diketahui tidak sabaran, dan itu juga membuat dulu Klopp mau loh ada niatan, maksudnya kalau misalnya ada tawaran dari Chelsea ya udah nggak apa-apa, cuma yang bikin Klopp nggak mau itu karena Roman Abramovich yang nggak sabaran. Syukurlah. Iya. Kalau enggak ya kan. Jadi kalau menurut lu nih, lu kan dari tadi ngejabarin berita nih, kayak sekilas info nih. Gua pengen tahu sudut pandang lu. Jadi Chelsea akhirnya ngedepak Frank Lampard. Iya. Kalau menurut lu pantas nggak sih sebenarnya Lampard ngelatih Chelsea? Kalau menurut gue ya dari awal enggak sih. Kenapa? Dia legend loh. Legend memang, tapi kan Hmm. seorang pelatih nggak bisa kalau nggak ada license. Oh. Nggak ada penguji yang emang pasti Lampard tuh bisa menjadi suksesor Chelsea jadi sebagai pelatih. Itu menurut Iya. lu. Tapi kalau gue balikin, Karena dia baru naikin Derby County kan. oke. Mending loh, itu tim kasta kedua Liga Inggris Iya. kan, Derby County. Menurut gua much better apa yang dilakuin Barcelona dengan Pep Guardiola. Sebelumnya nggak ada sejarah. Barcelona B loh. Iya ya. Hoki-hokian Iya sih menurut gua. Ya Lampard kan, gak hoki. Masalahnya yang dilatih juga Barcelona kan ada Messi, Xavi, Iniesta yang emang udah world class player. Iya, Iya. yang tapi paling nggak dia menemukan tiki taka. Mungkin Lampard nemuin teka-teki. Teka-teki. Ya kan dia bikin musuh bingung, timnya lebih bingung. Iya, penguasaan bola selalu unggul. Lampard Iya, tapi Kayak finishing ya? serangannya nggak ada. habis di tengah. Oke. Jadi akhirnya sekarang oke lah kita tinggalin Lampard dengan masa lalunya, dan menurut gua dia tetap seorang legend Iya, lah ya tetap. sebagai pemain. Kalau pelatih belum. Lagian sih ngecekin Liverpool. Berapa Premier League yang lu punya? Iya. Udah Itu berapa kali lu dipecat? Lampard kayaknya ini dia instan karma juga. Instant Dulu dia karma. tuh pernah waktu Andre Villas bolas kan FEB. FEB kan dulu kan sempet ngelatih Chelsea kan. Iya. Udah sampai menang lawan Spurs 4-1. Terus juga kenapa kameramen? Oh 8 menit lagi. 8 menit lagi. 8 menit lagi syutingnya. Wah, gitu. Kita ada boleh billingnya. nggak? Nanggung boleh Iya, nggak? kita ada billingnya nih. Iya, kayak main Parah. PS. Iya, jadi kalau pas lagi dulu kan sempat menang 4-1 Andre Villas Boas lawan Spurs kan. Kenapa? Anda 11 bos lawan Spurs. Mau dipotong dulu nggak? Kan ada billing. Nanggung takut nggak boleh. Kayak main PS, slipnya nggak ditambah. Kita Ya udah kita cut dulu Iya, ya. cut dulu dah. Bang, nambah billing Bang habis ini, Bang. Nah, kita lanjut ya. Tadi Lanjut nih. baru habis nambah billing. Ditambah. Iya, kita ada produksi ada billingnya, Pak. Bener. Nah, jadi dulu Lampard pada saat pemecatan Andre Villas Boas itu dia pernah bilang dia masih terlalu muda untuk jadi pelatih. Sekarang, gue bukan kayak gini bukan berarti gue nggak ngehormatin Lampard ya. Gue ngehormatin banget Lampard. Kalau nggak salah, gua mau Oh, ada masukan ya, ada bukan masukan, apa tuh? reaksi. Oh, reaksi. React dengan kata-katanya. Yang keluar kan? Iya, kacil. Gitu ya. Lagi react. Lampard bilang ke FVB katanya dia terlalu muda. Kalau nggak salah di Porto dia bawa bukan sampai champion apa juara, juara 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 kan?
Champion enggak kayaknya. Enggak, bukan champion. Juara Liga Portugal, Liga NOS kan juara. Iya, Liga NOS. Tapi FIB tuh dibeli Chelsea, diambil buat ngelatih Chelsea gara-gara dia pokoknya ngelakuin hal besar deh di Porto. Iya. Liga Champion, akhirnya dibeli Chelsea. Tapi kalau menurut gue ya, apa yang terjadi di Chelsea saat ini bukan sebuah hal yang baru. Ya, pasti. Bukan sebuah hal yang baru, dan menurut gua Lampard masih butuh waktu panjang ya, kayak Gerrard lah, Yeah. suksesor partnernya dia harusnya di liga yang lebih nggak sekompetitif Premier League lah. Iya, Masih kecepatan terlalu di Lampard. jarak dia sama pemain-pemain seniornya Chelsea sekarang nggak jauh-jauh Iya, amat. sama Aspi, sama Iya. Thiago Silva. Pasti Thiago aja masih sempat ketemu dia kan. Iya. Pasti respectnya bukan kurang atau gimana, pasti mereka berpikir kayak ilah slow Dulu aja sih, setongkrongan ini, ngerti satu alma kali. mater. Iya, kaku banget bos. Tahu ya, lo Iya. nggak usah marah-marah kali. Terus Thomas Tuchel ditunjuk sebagai suksesor. Menurut Iya. lo gimana Chelsea ke depannya? Semalam berapa? 0-0. 0-0. Masih baru. Nggak apa-apa. 0-0. Bahkan sekarang ada yang menganalisa kalau yang dilakukan Chelsea itu lebih atraktif. Pertama, Oke. karena dia Tuchel nih semacam memainkan Conte Sarri-Ball. Jadi formasinya formasi Conte, tapi permainan penguasaan bolanya tuh kayak Sarri. Cannonball-nya Lampard. Iya. Gila, Conte Saripat. Ribet Terus Chelsea ya. Parah sih. Tapi ya lumayan lah Havertz jadi si nomor 10 yang Jadi kayak Hazard zaman dulu lah iya, ya. jadi yang diunggulin terus makanya dia main kalau nggak salah 90 menit deh. Pokoknya sekreatif itu dia ditaruh di belakang striker, Iya. buka ruang kanan kiri, cari-cari shooting. Cuma permasalahannya Mason Mount, anak kesayangan Chelsea nih yang dari akademi. Tammy Abraham juga, terus Ditinggal juga semua. itu di bensin. Harus sih, karena menurut gua pemain-pemain mudanya Chelsea butuh jam terbang. Iya. Ya untuk nge-backup masih boleh lah, tapi kalau untuk terjun langsung sebenarnya nggak masalah sih, kayak Trent Arnold buktinya jadi kan Iya, di iya, Liverpool. Terus di McTominay McTominay. di MU juga jadi kan. Mungkin Tuchel masih mau nyari the best timnya dia di Chelsea. formasi nih. utuhnya Chelsea itu gimana? Oke. Jadi gue senang. Chelsea mecat pelatih gue selalu senang karena pasti dia akan ngedatengin pelatih Yang baru, fresh lagi. dan pasti nama besar. Iya. Jadi Premier League tuh makin seru. Ada klub tinggal Solskjaer aja nih untuk lagi bagus nih. Iya. Gue berharap dia dipecat biar siapa Gantinya- gitu masuk, Diego Simeone. Iya, ya. itu tuh pelatih termahal. Gue seru nih ada klub lawan Tuchel. Zidane ya. Zidane. Parah tuh Zidane melatih Newcastle. Awal musim Newcastle mau dibeli kan sama Yang petinggi Arab. itu ya. Iya. Tapi nggak jadi, rencananya pelatihnya mau siapa aja tuh. Iya, Pemainnya sampai siapa Mbappe aja. mau dibeli. Makanya ngeri. Dia lupa ada fair play finansial. Kita jadi ngelebar. Banget. Nggak apa-apa. Liverpool gimana? Oh, Liverpool. Katanya baru jadi tren positif udah mulai ini nih. Baru sekali. Oh, baru sekali. 6 pertandingan Liverpool terakhir. Seri, kalah. Seri, kalah. Menang akhirnya. Menang 3-1 lawan Tottenham. Jadi apa yang mau lu tanya? Itu kenapa tuh bisa ada 3 kekalahan? Kan kemarin lawan MU 2 kali ya? 2 kali di 2 kali, satu di FA, satu di Liga. Premier League kan. Premier League-nya seri, Faktor di FA menurut lu kalah. kalahnya itu apa? Apa karena peran Van Dijk itu sekunci itu? Karena dia kan lagi injury kan. Injury gara-gara Pickford, ya kan? Oh iya, yang tendang ya. Iya, lawan lagi Everton. derby, Nah, lutut diambil, nggak kenapa-napa, nggak dikasih kartu, Iya. nggak dikasih foul, cuma Padahal- tendangan gawang. iya. Padahal 2 ACL kaki kan ya? 2 kaki digunting. Digunting. Oglak, bahasa gaulnya Oglak. Iya, kiper Atletico. Iya, itu Jan Oglak. Oh, Jan Oglak. Oglak. Terus. Jadi kalau menurut gue sempat baca ya di statistik, justru kemarin ini Liverpool tanpa Virgil malah mencatatkan rekor bagus dalam bertahan. Oh iya. Shoot on goal ya ke gawangnya si Alisson. Tapi si ngegantiin dia siapa? Williams siapa? Gue lupa lagi. Alex Williams. Yang tinggi juga kayak dia. Sorry ya teman-teman kalau gue lupa karena kebanyakan mikir. Pokoknya yang gondrong nomor 45 kalau nggak salah yang ngegantiin dia, itu menurut gue masih terlalu muda walaupun dia bermain bagus. 5 tren negatif Liverpool, seri kalah. Kalau menurut gue kedalaman squad. Kedalaman squad karena sering dirotasi atau gimana? Justru nggak dalam squadnya. Oh.
cadangan sama tim intinya tuh jenjangnya jauh banget kalau menurut gue, performance-nya ya sama skills-nya menurut gue jauh. Jadi Liverpool akan bermain dengan pemain yang itu aja dan harus menambah lini belakang dengan pemain yang bukan pemain belakang. Contohnya Jordan Henderson dipaksa jadi central back. Semalam aja kan Iya. Henderson sama Matip kan. Betul. Kadang Fabinho jadi center back. Terus siapa lagi ya kira-kira ya? Mau jadiin back Mignolet. Udah jauh. Udah jauh ya? Dia udah tenang di sana lah pokoknya. Kayaknya yang jadi faktor nggak menang nggak ada ini Lord Karius. Dia nggak tahu sih di sekarang di mana ya. Kayaknya sempet di Besiktas nih. Iya, terus dia akhirnya nggak diperpanjang, disuruh klub cari klub, balik ke Liga Jerman, terus nggak tahu sekarang. Schalke. Iya. Terus kan kalau misalkan dari 5 akhirnya menang, yang membuat lu merasa ini nih kuncinya kalau Liverpool begini nih dia bisa menang nih. Sebenarnya permainannya dari kemarin tuh nggak masalah. Gue sempet nonton yang lawan MU, sampai fans MU pada bilang ya kan. Apa tuh? Para mantan penghuni goa itu bilang percuma main cantik, yang dihitung jumlah gol. Nah, kalau kata Gisel, gadget dari selangkangan. Oke. Jadi ternyata Liverpool kan udah dalam 6 pertandingan ini akhirnya menang. Di pertandingan 6. Lawan Tottenham 3-1 ya semalam ya. Itu kenapa tuh kira-kira faktornya? Kalau menurut gua sebenarnya akhirnya Liverpool menemukan kembali ketajamannya. Kayaknya kemarin itu kan susah banget dia. Hampir berapa pertandingan 0-0. Iya, terus kan? juga kalah kan lawan Burnley ya? Iya. Burnley Kalah bener 1-0 lawan Iya kan? Burnley loh. What happened with Liverpool? Iya, tapi ya dibalik lo kalah Liverpool 1-0 lawan Burnley ada yang habis kalah juga sih. 1-0 juga? 2-1. Sama-sama yuk. Oh 2-1? Iya. Siapa? Itu loh peringkat 20. Sama yang baru ngerasain dinginnya pucuk. Sekarang udah gak dipucuk? Udah enggak. Kemarin aja, aduh dingin, pila. Iya. Balik lagi lu ke goa sama dinginnya. Ya kan? Iya. Itu kenapa tuh kira-kira faktor Liverpool? Balik nih. Liverpool kalau menurut gua sempat ketemu 2 kali tuh ya lawan Manchester United, seri di Premier League, kalah di FA. Terus kata fansnya MU, gak penting permainan cantik. Yang penting skor. Emang sih benar dia menang 3-2. Iya. 2 kali kan ya? Iya 2 kali ketemu kan. Terus sama dan 3-2 di FA ya, menangnya ya, ingat di FA. Dan itu masih berapa round? Ya, masih panjang kan? Roundnya pokoknya. Ya apalagi ini Premier League juga masih panjang. Bedanya cuma 4, jangan lupa. Pekan 20 ya? Pekan 20 kan? Pokoknya bedanya 4 tuh Liverpool ke peringkat 1 ya. Kita nggak ngitung peringkat 2 sih. Maksudnya targetnya puncak. Iya. Ya, Gue kan? can relate sih. Paham lo ya. Iya. Tapi mereka pasti ngeri, apa lu beda 4 tuh gitu. Orang beda banget. Enggak, gue can relate soalnya Liga Eropa aja enggak peringkatnya. Kan Chelsea kemarin peringkat 10 lah. Sekarang 8 kan? Sekarang 8 karena seri itu juga Gak lawan apa-apa, Wolves. bagus. Nomornya Lampard. Iya, terus dong. Oke, terus kan Akhirnya kemarin Liverpool kalah bisa tuh. nih menemukan performa terbaik. Gara-gara apa tuh? Kenapa tuh? Gara-gara Klopp. Akhirnya dia bisa menemukan caranya kembali untuk memotivasi pasukan The Reds, anak muda Merseyside, kembali ke performanya dan harus kembali ke tahta di mana seharusnya Liverpool berada. Wih, kelas. Mentang-mentang wis Champions of Europe. Semua, bro. Padahal lawannya Tottenham. Iya kan All English Final. Iya, Ya, benar. Terus Nggak salah dong. Terus kalau misalkan ini kan akhirnya menang, ada nggak nilai sesuatu gitu loh yang diambil pada saat dari 6 pertandingan ini? Ada. Apa? Liverpool tuh kesulitan kemarin ini menurut gua kedalaman squad. Selain kedalaman squad, terus krisis back tengah. Semenjak gak adanya Virgil van Dijk. Terima kasih untuk Pickford karena anda sekarang Jurgen Klopp harus memutar otaknya yang cerdas. Ya nggak? Siapa aja tuh yang sempet ngegantiin? Ada si Williams back mudanya. Cuman karena yang gue bilang tadi kesenjangan
performa dan skill dari pemain yang biasa main sama yang enggak. Itu sih masalahnya Liverpool kedalaman squad, jadi dia bermain dengan harus yang itu aja, skemanya juga kurang lebih akan seperti itu. Jadi walaupun sekarang ada Thiago ya, tapi menurut gua krisis back tengah ini cukup membuat performa Liverpool inkonsisten. Iya. Semalam aja harus ada Jordan Henderson ditarik sebagai back tengah. Berdua Matip. Sebelumnya lagi pernah si Fabinho jadi back tengah. Padahal kemarin ini pas awal musim baru mulai, catatan Liverpool ada Virgil tuh tembakan ke gawang jauh lebih banyak waktu masih ada Virgil sama sebelum Virgil cedera. Gitu. Jadi kalau menurut didada-dadahin biasa, udah ada fans. Ada iklan. Keren kan, udah ada fans. Padahal subscriber juga belum ada. Jangan lupa subscribe. Iya. Jadi intinya gitu, Liverpool inkonsisten karena krisis back tengah, kedalaman squad yang senjang Joe Gomez banget. juga cedera ya? Joe Gomez mah cedera mulu. Oh. Dia anaknya bodybuilder. Oh iya. Enggak? Jadi atletis enggak, kaku iya. Jadi kegocek gampang tuh, paling sering kolong dia. Jadi badan doang yang dilatih, skillnya enggak. Dia tadi kayak mau masuk rugby. Sama-sama football kan. Oh, salah mengharafiahkan. Iya, apa itu bener. football? Dia janjian seabis ini kali tur ke Amerika. Bener. Jadi ngiranya football is physical Iya, contact, physical bro. contact. Makanya sering bikin penalti depan kotak ya. Oh iya. Joe Gomez. Iya. Tapi masih muda, wajar. Bikin Inggris kesalahan. loh, home ground nation, jangan lupa. Iya. Lumayan buat registrasi squad Premier League kan. Iya. Terus kira-kira kan absennya Van Dijk pasti masih lama dong. Lama sampai semusim kan? Di musim transfer ini kira-kira siapa yang harus Liverpool beli atau malah nggak usah sama sekali? Klopp sih bilang nggak akan belanja karena Nggak usah keadaan lagi Covid begini ya kan. Keuangan klub katanya banyak yang krisis. Gua baca-baca tuh ya, kemarin gua sempat baca detik CNN. Bahkan Liga Italia pun transfernya sesuai kebutuhan tau. Oh iya, kalau misalnya pemain yang nggak ada baru transfer gitu. Iya, ya itu karena Covid gini jadinya. Tapi gue rasa kalau misalnya boleh mengira-ngira gitu, kalau siapa boleh yang beli bakal? gitu ya. Nah, kalau lo jadi Klopp berarti. Kalau gue jadi Klopp ya. Untuk back Koulibaly. Padahal udah tua lo itu mana? 29 tahun. Gak apa-apa. Thiago Silva aja dibeli sama Chelsea. Oh iya, bener. Ya. Karena kalau Kenapa menurut tuh? gua di posisi belakang tuh butuh yang namanya Leader ya? leader udah ada Virgil. Oh iya benar. Tapi pengalaman, Pak. Karena Ah. posisi itu tuh menurut gua pengalaman lu berpengaruh banget saat membaca gerakan lawan. Iya nggak? Dan Koulibaly cocok buat Iya. itu. Koulibaly udah tahu banget misalnya dia mau kemana, belok kanan. Ini gerakan selanjutnya pasti ke kiri nih. Dia begini lagi, dia step over, dia mau rainbow flick apa juga, ya kan? Udah hafal. Kalau Joe Gomez dia ke kiri, Joe Gomeznya ke kanan. Jadinya indah banget tuh. Kalau basket, wah, ada yang begitu-begitunya, ada efek. Kalau setiap kayak Koulibaly main tuh rasanya penyerang-penyerang kayak udah takut duluan ya. Iya, gahar soalnya. Iya, Napoli beruntung banget punya Koulibaly. Badannya gede, speednya ada, makanya keren. Jadi kalau menurut gue soal Liverpool, ya segitu aja. Nanti kelanjutannya bisa di next episode. Betul. Dan kita nggak cuma bahas Chelsea Liverpool aja ya. Doang. Iya. Bener. Jadi kalau misalnya di side pitch ini juga selain suka-suka, topiknya juga ya kalian bisa request sih. Kalau misalkan kita mau bahas apa nih kenangan-kenangan supporter Indonesia, betul. Tokoh juga bisa. Tokoh gitu. Itu Legend. juga boleh. Gitu sih. Apa kita akhiri aja nih ya? Akhir aja. Oke. Thank you yang udah nonton side pitch. Jangan lupa side pitch. Jangan lupa Bener. like, comment, share, Subscribe. dan subscribe. Karena kayak masih dikit nih yang nonton. Iya. Karena kita juga sebenarnya ya penonton, viewers atau subscriber. Bagi kita mah ya nomor 1 lah gitu. Terpenting. Asli. Gitu. Jadi tolonglah bantu keuangan kami ya. Iya, biar bisa beli alat. Iya nih, kayaknya baru semi proper, takutnya ditegur gitu. Iya. Oke, kesimpulannya dari dua klub ini apa nih? Kalau dari lu tentang Chelsea, dari gue tentang Liverpool. Chelsea bersabar.
Itu aja buat gue. Bersabar. Semua butuh proses. Oke. Kalau dari gua Liverpool harus tetap dengan karakternya. Jadi kalau misalkan mau menang, mau kalah, tapi tetap still being Liverpool. Yoi. Gitu. Oke, gua Alvin. Gue Satria. Sampai jumpa di segmen-segmen side selanjutnya. Ciao.